Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2023 10111111287, Fakultas Hukum kelas G, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum pidana. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan suatu hukum atau aturan yang mengatur mengenai suatu tindakan atau suatu keadaan, kejadian, tindak kejahatan yang akan diberikan sanksi apabila tindakan tersebut merujuk kepada tindak kejahatan. Jadi bisa dibilang hukum pidana ini merupakan aturan yang mengatur mengenai tindakan masyarakat atau tindakan manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai asas kausalitas. Kausalitas sendiri merupakan sebab akibat. Maka jadi sudah jelas asas kausalitas merupakan sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian dan keadaan dari peristiwa di mana suatu faktor yang menimbulkan atau menyebabkan faktor lain. Dalam hal faktor ini merupakan suatu prinsip kausalitas sendiri bisa dibilang adalah salah satu dari 3 prinsip yang menjadi nilai tanpa syarat yang mengenai kewujudan atau suatu apapun yang ada menurut adanya sebab, maka pastinya akan ada akibat. Di samping hal tersebut, dapat juga terjadi suatu peristiwa sebagai akibat. Suatu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain ini juga pastinya ada sebabnya, maka baru ada akibatnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ada asas kausalitas? Tentunya dalam hal hukum atau suatu aturan itu pasti harus ada asas kausalitas, karena suatu kejadian itu harus dirangkum dalam suatu wadah yang akan dicari sebabnya apa hingga menyebabkan apa untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Lalu saya akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang unsur kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan ini tentu masih ada hubungannya dengan asas kausalitas, yaitu unsur kesengajaan sendiri merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan atau maksud tertentu, yaitu dengan keadaan sadar yang apabila bisa dibilang kejadian ini dilakukan dengan sadar dan pastinya ada maksud tertentu dia melakukan ini. Kalaupun tidak ada maksud tertentu, dia melakukannya dengan sadar. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kesengajaan ini ada berapa jenis sih? Jadi kesengajaan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kesengajaan yang memiliki maksud, dan yang kedua kesengajaan kepastian, lalu yang ketiga kesengajaan kemungkinan. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu kesengajaan yang memiliki maksud. Jadi kesengajaan dalam bentuk ini merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud tertentu. Nah, garis bawahi maksud tertentu yang dapat dikatakan bahwa si pelaku ini benar-benar menghendaki tindakan yang dilakukan, atau dia menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana. Sebagai contoh, dalam suatu kelompok terjadi perselisihan antara si A dan si B yang pada akhirnya menimbulkan dendam tersendiri oleh si A. Lalu pada lain waktu si A ini melakukan tindakan pembunuhan kepada si B dengan dalil mengajaknya main atau mengajaknya bersenang-senang.
pada titik dimana mereka berdua itu di suatu tempat. Nah, di situ si A ini melakukan pembunuhan terhadap si B, dan dilakukannya pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar, sengaja, dan dengan maksud tertentu, yaitu balas dendam. Itu yang masuk ke dalam unsur kesengajaan dengan maksud tertentu. Lalu yang kedua yaitu kesengajaan kepastian. Kesengajaan kepastian ini adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan, garis bawahi tidak bertujuan untuk mencapai akibat, jadi yang menjadi hukuman pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu sendiri. Jadi si pelaku ini tidak berniat untuk melakukan tindakan yang mencapai akibat, namun dia tahu betul bahwa tindakannya itu pasti akan ada akibatnya. Dalam hal contoh, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, yaitu penganiayaan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan. Dalam pertimbangannya diterangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa emosi, karena merasa dibohongi oleh saksi korban. Jadi terdakwa ini tidak mampu mengendalikan emosinya dan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemukulan. Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban itu dapat menimbulkan sakit atau menimbulkan memar kepada orang lain, dapat merugikan juga dalam kesehatan, dapat intinya menimbulkan luka. Nah, kesengajaan terdakwa itu termasuk dalam bentuk kesengajaan kepastian. Lalu masuk ke dalam yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kesengajaan kemungkinan. Kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan yang akan terjadi dan akan menimbulkan akibat apabila seseorang memiliki kemungkinan melakukan tindakan. Jadi kemungkinan ini juga dianggap terjadi apabila dalam gagasan akibat yang bersangkutan dituju kalau hal itu terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akibat terjadi itu dilakukan, maka akan dipukul pertanggungjawabannya. Jadi di kesengajaan kemungkinan ini, apabila tindakan tersebut dilakukan dan memungkinkan orang tersebut akan mempertanggungjawabkan karena tindakan tersebut telah dilakukan dan bisa dilakukan. Jadi apabila kejadian tersebut telah dilakukan, baru dapat dipertanggungjawabkannya oleh seseorang yang melakukan tindakan tersebut jika akibatnya tetap terjadi. Ini dalam hal ini sedikit sulit, karena dalam kesengajaan kepastian ini pelaku tersebut melakukannya apabila dia menimbulkan akibat saja. Jadi langsung saya beri contoh saja. Seseorang akan melakukan tindakan yang berkemungkinan akan merugikan orang lain. Orang tersebut sudah tahu jika tindakannya itu dia lakukan maka akan merugikan orang lain. Namun
ia tetap melakukan hal tersebut yang pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Ia tahu bahwa hal tersebut mungkin akan berdampak pada orang lain, entah itu melukai atau menyebabkan trauma psikis atau apapun itu, tapi itu menyebabkan atau menimbulkan akibat terhadap orang lain. Namun ia tetap melakukannya. Itu termasuk ke dalam kesengajaan kemungkinan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tindakan kekerasan. Tentu sudah banyak yang tahu, tindakan kekerasan itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang menyebabkan kerugian terhadap si korban. Jadi tindakan kekerasan ini bisa dibilang suatu tindakan yang sangat merugikan korban, karena entah itu kerugian dalam hal mental atau fisik. Itu pasti apabila terjadi kekerasan akan mengakibatkan hal tersebut. Kekerasan sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan positif dan kekerasan negatif. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, loh kenapa kok ada kekerasan positif? Jadi kekerasan positif ini merupakan kekerasan, ya bukan dibilang kekerasan, tidak dibilang kekerasan juga bisa. Tapi saya beri contoh saja biar mudah. Seorang dokter yang mengoperasi pasien, nah itu kan terjadi suatu tindakan kekerasan, yaitu apabila operasi itu pasti melukai tubuh dari si korban. Nah, korban ini tadi menjadi objek, seseorang yang menjadi objek, maka kenapa dibilang kok positif, tindakan kekerasan positif? Jadi orang tersebut hanya menjadi objek, seperti orang yang dioperasi. Jadi si dokter ini akan melukai badannya dengan maksud atau tujuan yang positif, yaitu menyembuhkan. Jadi itu bisa dibilang ke dalam kekerasan yang positif. Sedangkan kekerasan negatif itu sebagai tujuan utama. Jadi seseorang melakukan kekerasan terhadap orang lain itu dengan tujuan utama, yaitu penyiksaan atau penganiayaan, perundungan, itu juga bisa termasuk ke dalam kekerasan. Nah itu si korban bisa dibilang tidak mendapatkan haknya, karena dia diperlakukan seperti itu, seperti disiksa atau dilukai. Itu termasuk ke dalam kekerasan negatif. Kekerasan itu sendiri pasti menyebabkan luka dan merugikan terhadap si korban. Jika kita membicarakan tentang kekerasan, mungkin sudah banyak teman-teman yang mengerti juga kekerasan itu merupakan suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, juga pasti akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, untuk teman-teman, mari jangan melakukan tindakan kekerasan, yaitu seperti bullying. Bullying itu bisa termasuk ke dalam tindakan kekerasan, karena akan menyebabkan trauma tersendiri terhadap si korban. Karena terlalu sering dibully itu bisa menyebabkan trauma tersendiri. Dan bullying itu juga sangat bisa terkena hukuman. Karena apa? Karena menyebabkan, kembali ke awal tadi, yaitu trauma tersendiri dari si korban. Lalu saya akan membahas mengenai alasan pembenaran sebagai penghapusan tindak pidana. Alasan pembenaran ini termasuk ke dalam bagian dan alasan penghapusan pidana. Jadi penghapusan pidana ini adalah peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim. Alasan pembenaran adalah pembelaan terpaksa atau notwehr, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi,
Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada situasi itu yang melawan hukum pada saat itu. Adanya sebuah tindakan pidana tidak selalu mendatangkan hukuman. Bagi orang yang melakukannya, hal ini dilihat dari sudut pandang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindakan pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, dalam hal penindakannya, seseorang yang melakukan perbuatan sebagai mana yang telah diancamkan ini tergantung pada personal apakah dalam melakukan perbuatan itu seseorang tersebut mempunyai kesalahan. Oleh karena hal tersebut, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukuman pidana terdiri atas 3 syarat, yaitu yang pertama, kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sisi perbuatan. Yang kedua, adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati. Lalu yang ketiga, tindakan atau tidak ada alasan pembenaran atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam KUHP persoalan kemampuan, alasan pembenaran sendiri juga terdapat pada KUHP. Alasan pembenaran yang terdapat dalam KUHP diantaranya yaitu 1. Pasal 48 yaitu dilakukan dalam keadaan darurat. Yang kedua, pasal 49 ayat 1 yang dilakukan karena pembelaan terpaksa. Yang ketiga, pasal 50 untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, pasal 51 ayat 1 untuk menjalankan peringatan atau perintah jabatan. Sejatinya hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilakukan dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan tindakan pidana tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang bisa dipelajari, maka pelajari dengan baik, tegakkan dan mengerti apa yang disebut dengan hukum, karena negara kita merupakan negara hukum, sangat memerlukan peraturan-peraturan, entah itu peraturan di masyarakat atau peraturan undang-undang yang ada. Tapi untuk teman-teman, untuk semuanya lebih belajar, kita sama-sama belum paham, belum mengerti bagaimana cara menegakkan hukum yang benar-benar adil, yang benar-benar menunjukkan bahwa hukum itu adil. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang masih termasuk awam dalam mengerti hukum, lebih banyak belajar mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.